Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Perekonomian 3 Sektor. Perkenalkan, nama saya Britania Reskin Brilian dengan nomor NIM 20 10 11 200 669. Perkenalkan, nama saya Cisya Rina dengan nomor NIM 20 10 11 200 665. Keseimbangan ekonomi 3 sektor. Perekonomian 3 sektor adalah perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga, perusahaan, pemerintah. Disebut juga perekonomian tertutup. Dua perubahan penting yang diakibatkan campur tangan pemerintah. Pungutan pajak yang dilakukan pemerintah akan mengurangi pengeluaran agregat melalui pengurangan atas konsumsi rumah tangga. Pajak memungkinkan pemerintah melakukan perbelanjaan dan hal ini akan menaikkan perbelanjaan agregat. Syarat keseimbangannya yaitu Y sama dengan C plus I plus G. I plus G sama dengan S plus TI plus G sama dengan suntikan. S plus T sama dengan bocoran. Dengan demikian, seluruh pengeluaran yang ada dalam perekonomian 3 sektor adalah merupakan penjumlahan dari semua pengeluaran dari sektor rumah tangga, sektor perusahaan, dan sektor pemerintah. Atau secara matematis dapat ditulis sebagai berikut. E sama dengan C plus I plus G. Kemudian untuk sisi pendapatan masyarakat didistribusikan untuk pengeluaran konsumsi rumah tangga, untuk membayar pajak TX, dan sisanya untuk tabungan S. Apabila pemerintah memberikan subsidi atau tunjangan lainnya, transfer payment, maka akan menambah pendapatan masyarakat. Dengan demikian, pada sisi pendapatan dapat ditulis secara matematis sebagai berikut. Y sama dengan C plus TX plus S min TR. Perekonomian akan berada dalam keseimbangan apabila pendapatan yang diperoleh oleh masyarakat sama dengan pengeluaran yang dilakukan oleh masyarakat dalam perekonomian tersebut. Dengan demikian, keseimbangan terjadi apabila Y sama dengan E, C plus TX plus S min TR sama dengan C plus I plus G, S plus TX min TR sama dengan I plus G. S plus TX sama dengan I plus G plus TR. Persamaan 5 di atas menunjukkan syarat keseimbangan pada perekonomian 3 sektor. Persamaan 5 di atas juga bisa ditulis menjadi S min I sama dengan G min TX plus TR. Pada sisi sebelah kiri, S min I disebut dengan istilah surplus sektor swasta, dan pada bagian sisi sebelah kanan, G min TR plus TR disebut dengan defisit anggaran belanja. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perekonomian akan berada dalam keseimbangan apabila surplus sektor swasta sama dengan defisit anggaran belanja. Seperti halnya analisis pendapatan nasional pada perekonomian 2 sektor. Untuk mempermudah analis pendapatan nasional pada perekonomian 3 sektor ini, pengeluaran konsumsi rumah tangga C masih kita gunakan pengeluaran konsumsi yang dikemukakan oleh Keynes, yaitu pengeluaran konsumsi rumah tangga berhubungan secara proporsional dengan pendapatan, atau secara matematis dapat ditulis sebagai berikut. C sama dengan CO plus B YD, di mana CO sama dengan besarnya konsumsi otonom, B sama dengan MPC, YD sama dengan pendapatan Y yang sudah dikurangi pajak dan ditambah dengan pembayaran transfer, atau YD sama dengan Y min TX plus TR.
Kemudian untuk pengeluaran sektor perusahaan dan pengeluaran pemerintah masih diberlakukan sebagai variabel eksogen atau dengan kata lain, pengeluaran untuk investasi oleh perusahaan dan pengeluaran pemerintah merupakan angka konstan. Pajak yang ditarik oleh pemerintah dibedakan menjadi dua, yaitu pajak yang sifatnya tetap, lump sum tax, dan pajak yang besar kecilnya tergantung dari besar kecilnya pendapatan nasional, proportional tax, atau dapat ditulis sebagai berikut. Pajak lump sum sama dengan TX sama dengan TX. Pajak proporsional sama dengan TX sama dengan TY, di mana T adalah tarif pajak marginal tax rate. Pada keadaan seimbang, seperti yang ditunjukkan pada gambar di atas, dipenuhi syarat keseimbangan di mana sisi pendapatan Y sama dengan sisi pengeluaran C plus I plus G atau surplus sektor swasta C S min I sama dengan defisit anggaran belanja G min TX plus T. Angka pengganda multiplier pengeluaran pada perekonomian tiga sektor. Pajak yang dipungut pemerintah dibedakan menjadi dua, yaitu pajak lump sum dan pajak proporsional. Untuk menentukan besarnya angka pengganda pengeluaran juga akan dibagi dua, yaitu angka pengganda multiplier pada pungutan pajak yang sifatnya lump sum dan yang kedua pajak pada pungutan pajak yang sifatnya proporsional terhadap pendapatan. Angka pengganda pengeluaran pada pajak lump sum, seperti halnya dengan cara menentukan besarnya angka pengganda pada perekonomian dua sektor. Untuk menentukan angka pengganda masing-masing variabel yang membentuk pengeluaran harus kita mulai dari kondisi di mana perekonomian berada dalam keseimbangan. Syarat keseimbangan dalam perekonomian adalah pendapatan Y sama dengan pengeluaran E atau dapat ditulis Y sama dengan E. Karena E sama dengan C plus I plus G, maka perekonomian dalam keadaan seimbang apabila Y sama dengan C plus 1 plus G. Pada sisi merupakan sisi pendapatan Y dan pada sisi kanan merupakan sisi pengeluaran C plus I plus G. Angka pengganda multiplier pengeluaran KE adalah rasio antara perubahan pendapatan nasional AY dengan perubahan pengeluaran secara keseluruhan. Berdasarkan persamaan 6 di atas, maka besarnya angka pengganda pengeluaran pada perekonomian dua sektor adalah sebesar KE sama dengan 1 dalam kurung 1 min B dibagi persamaan 6 di atas dapat dijadikan persamaan seperti yang tertera di bawah ini. Y sama dengan 1 per 1 min BC min B per 1 kali 1 min BT plus B per 1 min BT plus 1 min 1 per kali 1 min B kali I ditambah 1 per 1 min B kali G. Angka pengganda multiplier dari masing-masing variabel pengeluaran adalah rasio antara perubahan pendapatan nasional dengan perubahan salah satu variabel pengeluaran. Maka dengan melihat persamaan 7, angka pengganda pengeluaran konsumsi otonom KCO, angka pengganda pajak KTX, angka pengganda pembayar transfer KTR, angka pengganda pengeluaran investasi KL, dan angka pengganda pengeluaran pemerintah KG dapat ditentukan sebagai berikut. KCO sama dengan delta Y per delta C. KCO 1 per 1 min B. KTX sama dengan delta Y per TX. KTR sama dengan delta Y per TX. K1 sama dengan delta Y per delta I. K1 sama dengan 1 per 1 min B. KG sama dengan delta Y per delta G. KG sama dengan 1 per 1 min B. Besar perubahan pendapatan nasional akibat dari perubahan besarnya pengeluaran konsumsi otonom AC, akibat dari perubahan besarnya pungutan pajak AT, akibat dari perubahan besarnya pembayaran transfer AT,
Akibat dari perubahan besarnya pengeluaran investasi sektor swasta AI dan akibat dari perubahan besarnya pengeluaran pemerintah AG dapat ditentukan dengan rumus delta Y sama dengan KCO delta C. Delta Y sama dengan KT kali delta T. Delta Y sama dengan KT pangkat X kali delta T pangkat XR. Delta Y sama dengan KI kali delta I. Delta Y sama dengan KG kali delta G. Perekonomian tiga sektor terdapat sisi penawaran dan sisi permintaan. Besarnya penawaran ditunjukkan oleh besarnya kemampuan berproduksi dari perekonomian tersebut dengan menggunakan seluruh kapasitas produksi yang ada atau pendapatan nasional full employment atau YFE, sedangkan permintaan ditunjukkan besarnya pengeluaran dari masyarakat dalam perekonomian tersebut atau pendapatan keseimbangan atau YE. Apabila sisi permintaan sama dengan sisi penawaran, maka perekonomian dikatakan stabil atau tidak terjadi kesenjangan atau gap. Apabila sisi permintaan YEQ lebih besar dari sisi penawaran YE, maka harga barang akan cenderung naik. Dalam keadaan ini, pada perekonomian tersebut terjadi kesenjangan inflasi atau inflationary gap. Dan sebaliknya, apabila keadaan ini pada perekonomian tersebut terjadi kesenjangan inflasi atau dan sebaliknya, apabila sisi permintaan YEQ lebih kecil daripada sisi penawaran YFE, maka tingkat harga cenderung turun. Dalam keadaan seperti ini, berarti pada perekonomian tersebut terjadi kesenjangan deflasi atau deflationary gap. Angka pengganda pengeluaran pada pajak proporsional untuk menentukan besarnya angka pengganda pengeluaran pada perekonomian tiga sektor, di mana sistem perpajakan penggunaan pajak proporsional sama seperti menunjukkan besarnya angka pengganda pengeluaran pada perekonomian tiga sektor, di mana pungutan pajak dengan pajak lumsum. Perbedaannya adalah pada pajak proporsional, besarnya pungutan pajak tergantung dari besar kecilnya pendapatan nasional, atau secara matematis dapat ditulis TX min TO plus TY. Perhitungan kita mulai pada saat perekonomian dalam keseimbangan. Syarat keseimbangan dalam perekonomian adalah pendapatan Y sama dengan pengeluaran E, atau dapat ditulis Y sama dengan E karena F sama dengan C plus I plus G. Maka perekonomian dalam keadaan seimbang apabila Y sama dengan C plus I plus G, pada sisi kiri merupakan sisi pendapatan Y, dan pada sisi kanan merupakan sisi pengeluaran atau C plus I plus G. Karena C sama dengan CO plus B, YD, L sama dengan I, G sama dengan G, TX sama dengan TO plus TY, dan T sama dengan TR, di mana YD sama dengan Y dikurang TX plus TR. YD sama dengan Y dikurang TO min TY plus TR. Maka Y sama dengan CO plus B dalam kurung Y sama dengan Y min TO min TY plus TR plus I plus G. Y sama dengan C plus BY min BT O min BTY plus BTR plus I plus G. Y sama dengan BY plus BTY sama dengan C min BT BTO min BTY plus BTR plus I plus G. Dalam kurung 1 sama dengan B plus BT tutup kurung Y sama dengan CO min BT plus B TR plus I plus G.
Y sama dengan CO min BTO plus BTR plus I plus G per dalam kurung 1 min B plus BT tutup kurung. Y sama dengan 1 per dalam kurung CO min BT plus BTR plus I plus G titik 8. Angka pengganda atau multiplier pengeluaran KE sama dengan rasio antara perubahan pendapatan nasional Y dengan perubahan pengeluaran secara keseluruhan KE atau secara matematis dapat ditulis sebagai berikut. KE sama dengan delta Y per delta E. Berdasarkan persamaan 8 di atas, maka besarnya angka pengganda pengeluaran pada perekonomian dua sektor adalah sebesar KE sama dengan 1 per dalam kurung 1 min B plus BT. Persamaan 8 di atas dapat dijadikan persamaan seperti yang tertera di bawah. 1 B ini B1 Y sama dengan dalam kurung 1 min B plus BT CO min dalam kurung 1 min B plus BT T tutup kurung TO plus tutup kurung 1 min B plus BT tutup kurung TR plus buka kurung 1 min B plus BT tutup kurung 1 tambah buka kurung 1 min B plus BT tutup kurung G9. Angka pengganda multiplier dari masing-masing variabel pengeluaran adalah rasio antara perubahan pendapatan nasional dengan perubahan salah satu variabel pengeluaran. Maka dengan melihat persamaan 9, angka pengganda pengeluaran konsum otonom atau KCO, angka pengganda pajak atau KTX, angka pengganda transfer atau KTX, pengeluaran investasi KI, dan angka pengganda pengeluaran pemerintahan atau KG dapat ditentukan sebagai berikut. Seperti contohnya, dan besarnya perubahan pendapatan nasional akibat dari perubahan besarnya pengeluaran konsumsi otonom AC akibat dari perubahan besarnya pungutan pajak, AT akibat dari perubahan besarnya transfer payment atau AT akibat dari perubahan besarnya pengeluaran investasi sektor swasta atau AL, dan akibat dari perubahan besarnya pengeluaran pemerintah EG dapat ditentukan dengan rumus seperti berikut. Untuk menentukan besarnya kesenjangan atau gap pada perekonomian tiga sektor, di mana pungutan pajak berupa pajak proporsional dapat dirumuskan sebagai berikut. Gap sama dengan 1 per KE min delta Y sama dengan 1 per dalam kurung, buka kurung, 1 min B plus BT tutup kurung, atau gap sama dengan 1 min B plus BT delta I dikali delta Y, di mana Y adalah selisih antara YFE dengan YEQ. Berikut adalah soal dan jawaban dari soal kualitatif. 1. Pada peranan pemerintah dalam perekonomian, apa peranan pemerintah dalam perekonomian tiga sektor? Yaitu peranan pemerintah dalam perekonomian tiga sektor adalah sebagai yang pertama ada pengatur. Pemerintah memiliki peranan sentral sebagai pengatur perekonomian yang terjadi di masyarakat. Hal ini dilakukan sebagai upaya menjaga kestabilan perekonomian masyarakat agar tetap berjalan baik dan tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Pemerintah bisa mengatur perekonomian masyarakat dengan cara membuat berbagai kebijakan, peraturan, bahkan undang-undang yang mengatur masalah tersebut. Yang kedua ada konsumen. Selain sebagai pengatur, pemerintah juga memiliki peranan sebagai konsumen produk, barang, dan jasa. Pemerintah harus menggunakan berbagai produk seperti alat kantor, perlengkapan negara, jasa aparatur negara, dan lainnya. Yang ketiga ada produsen. Pemerintah memiliki tugas sebagai produsen yang mengelola berbagai perusahaan negara untuk menghasilkan produk yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Yang keempat ada pajak.
Pemerintah memiliki tugas untuk menarik pajak dari setiap wajib pajak untuk mempertahankan stabilitas ekonomi negara. Di soal kedua itu ada apa yang dimaksud pajak lumsum dan pajak proporsional? Jawabannya adalah pajak lumsum atau lumsum tax adalah pajak yang nominalnya tetap, jadi tidak dipengaruhi jumlah pendapatan. Sedangkan pajak proporsional atau proportional tax adalah sistem pajak di mana pembayar pajak yang mendapat tinggi rendah membayar dengan bagian yang sama dari pendapatannya untuk pajak atau dapat dikatakan dengan pajak yang persentase tarifnya tetap. Berikutnya ada soal dan jawaban dari soal kuantitatif. Yang pertama itu, diketahui data perekonomian 3 sektor suatu negara adalah konsumsi memenuhi fungsi konsumsi C sama dengan 40 plus 0,75Y, sedangkan besarnya pengeluaran perusahaan swasta dalam bentuk investasi I adalah sebesar 60. Pemerintah G melakukan pengeluaran sebesar 100. Hitunglah pengaruh pengeluaran pemerintah dalam perekonomian 3 sektor tersebut satuan nilai uang dalam rupiah. Penyelesaiannya, pendapatan nasional keseimbangan dengan persamaan rumus Y sama dengan C plus I. C sama dengan 40 plus 0,75Y, I sama dengan 60, G sama dengan 0. Subsidikan C dan I sedangkan nilai Y adalah Y sama dengan 40 plus 0,75Y plus 60. Y 100, Y sama dengan 100 plus 0,75Y. Y sama dengan 0,75Y sama dengan 100. Y 1 sama dengan 400. Besar pendapatan nasional keseimbangan sebelum dengan campur tangan pemerintah adalah Y I sama dengan 400 triliun rupiah. Yang kedua itu pendapat nasional keseimbangan dengan rumus Y sama dengan C plus I plus G. Diketahui C sama dengan 40 plus 0,75Y, I sama dengan 60, G sama dengan 100. Subsidikan C plus C, I, dan G sehingga nilai pendapatan nasional keseimbangan adalah Y sama dengan 40 plus 0,75Y plus 60 plus 100, Y sama dengan 200 plus 0,75Y, Y dikurang 0,75Y sama dengan 200, Y sama dengan 200 per 0,25, YG sama dengan 800. Besarnya pendapatan nasional setelah ada ketertiban pemerintah adalah YG sama dengan 800 triliun rupiah. Pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap perubahan pendapatan nasional delta Y adalah delta Y sama dengan YG dikurang YL. Delta Y sama dengan 800 dikurang 400. Delta Y sama dengan 400. Keterangan, delta Y sama dengan 400, G sama dengan 100. Kenaikan pendapatan nasional 40 per 100 sama dengan 4 kali dari nilai G. Nilai koefisien multiplier KG dengan rumus KG sama dengan L I per 1 dikurang MPC. Diketahui MPC 0,75 diperoleh dari fungsi konsumsi yaitu nilai koefisien multiplier KG adalah KG sama dengan 1 per dalam kurung 1 dikurang 0,75 KG sama dengan 4. Pengeluaran pemerintah delta G terhadap perubahan nasional delta Y dengan rumus delta Y sama dengan KG dikali delta G. Diketahui KG sama dengan 4, delta G sama dengan GI plus G1 dikurang G2. G1 sama dengan 0 atau sebelum tidak ada pemerintah G. G2 sama dengan 100 atau dalam kurung pengeluaran pemerintah G. Delta G sama dengan 100 dikurang 0, delta G sama dengan 100. Perubahan pendapatan setelah adanya pengaruh pemerintah G adalah delta Y sama dengan 4 dikali 100, delta Y sama dengan 100. Jadi pengaruh pengeluaran pemerintah G sebesar 100 triliun rupiah terjadi kenaikan pendapatan nasional 4 kali dari nilai pengeluaran pemerintah. Di soal kedua ada dengan soal besar konsumsi masyarakat pada perekonomian suatu negara dinyatakan dengan C sama dengan
60 plus Y plus 0,6 YD. Sedangkan besarnya pengeluaran pemerintah dinyatakan dengan G sebesar 40. Pengeluaran investasi I perusahaan adalah sebesar 20. Pada perekonomian tiga sektor ini, sudah ada transfer payment TR sebesar 30 dan sudah ada pungutan pajak TX oleh pemerintah sebesar 80. Satuan uang dalam triliun. Penyelesaian. Fungsi konsumsi sebelum pajak TX dengan rumus C sama dengan 60 plus 0,6 YD dan YD sama dengan 1 Y plus TR dikurang TX. Sebelum ada pajak TX dan transfer payment, TX sama dengan 0, TR sama dengan 0. Perhitungannya C sama dengan 60 plus 0,6 dalam kurung Y plus 0 dikurang 0. C sama dengan 60 plus 0,6Y. Rumusnya Y sama dengan C plus I plus G. Diketahui C sama dengan 60 plus 0,60Y. I sama dengan 20, G sama dengan 40. Subsidikan C, I, dan G sehingga diperoleh Y. Y sama dengan 60 ditambah 0,6Y ditambah 20 ditambah 40. Y sama dengan 120 ditambah 0,6Y. Y dikurang 0,6Y sama dengan 120. Y sama dengan 120 per 0,4. YE sama dengan 300. Pendapatan nasional keseimbangan sebelum ada pajak dan transfer payment adalah YE sama dengan 300. Fungsi konsumsi setelah pajak TX namun belum ada transfer payment dengan persamaan rumus C sama dengan 60 plus 0,6 YD dan YD dikurang YD sama dengan Y plus TR min TX. Setelah ada pajak TX namun belum ada transfer payment TR. TX sama dengan 80, TR sama dengan 0. Perhitungannya CT sama dengan 60 plus 0,60 dalam kurung Y plus TR min 80. CT 60 plus 0,60 dalam kurung Y plus 0 min 80. CT sama dengan 60 plus 0,60 Y min 48. CT sama dengan 12 plus 0,60 Y. Subsidikan I, G, dan CT. Y sama dengan 12 plus 0,6 Y plus 20 plus 40. Y dan Y sama dengan 72 plus 0,6 Y. Y min 0,6 Y sama dengan 72. Y sama dengan 72 per 0,4. YTS sama dengan 180. Pendapatan nasional keseimbangan setelah pajak dan sebelum transfer payment adalah YTS sama dengan 1.800. Nilai koefisien multiplier tax KTX dinyatakan dengan rumus KTX sama dengan min B per 1 min B. Diketahui B sama dengan 0,6 diperoleh dari fungsi konsumsi. Nilai koefisien multiplier KTX adalah KTX sama dengan 0,6 diperoleh dari fungsi konsumsi. Nilai koefisien multiplier KTX adalah KTX sama dengan min 0,6 per dalam kurung 1 min 0,6. KTX sama dengan min 1,5. Perhitungan pengaruh pajak terhadap pendapatan nasional Y dengan menggunakan persamaan rumus delta Y sama dengan KTX kali delta TX atau delta Y sama dengan min B per 1 min B kali delta TX. Diketahui B sama dengan 0,6, delta TX sama dengan 80 min 0, delta TX sama dengan 80. Perhitungannya, delta Y sama dengan min 0,6 per 1 min 0,6 dikali 80. Delta Y min 0,6 per 0,4 dikali 80. Delta Y sama dengan min 1,5 dikali 80. Delta Y sama dengan 120. Besarnya perubahan pendapatan nasional setelah ada pajak TX sama dengan 80 triliun rupiah adalah 120 triliun. Tanda negatif menunjukkan perubahan menurun. Jadi pendapatan nasional menurun 120 triliun akibat masyarakat dipungut
pajak 180 triliun. Sebelum ada pajak, pendapatan nasional keseimbangan adalah YS sama dengan 300. Setelah ada pajak, pendapatan nasional YTE sama dengan 180. Perubahan pendapatan nasional delta Y sama dengan YTE dikurang YE, delta Y sama dengan 180 dikurang 300, delta Y sama dengan min 120. Penurunan pendapatan nasionalnya sama dengan 1,5 kali dari nilai pajak yang dipungut. Perhitungan fungsi konsumsi setelah pajak dan transfer payment. C sama dengan 60 ditambah 0,60 YD dan YD sama dengan Y plus TR min TX. Besarnya pajak transfer payment adalah TX sama dengan 80, TR sama dengan 30. Subsidikan TX dan F ke fungsi YD dan subsidikan YD ke fungsi C. C sama dengan 60 plus 0,6 dalam kurung Y plus 30 min 80. C sama dengan 60 ditambah 0,6 Y min 50. CTT sama dengan 30 plus 0,6 Y. Rumus CTT plus I plus G. Diketahui CTT sama dengan 30 plus 0,6 Y. I sama dengan 20. C sama dengan 40. Subsidikan C, I, dan G sehingga memperoleh keseimbangan pendapatan nasional. Y sama dengan 30 plus 0,6 Y plus 20 plus 40. Y sama dengan 90 plus 0,6 Y. Y sama dengan 0,6. Y sama dengan 9. Y min 0,6 Y sama dengan 90. Y sama dengan 90 per 0,4. YTTE sama dengan 225 triliun rupiah. Besarnya pendapatan nasional keseimbangan setelah ada pungutan pajak dan transfer payment dari pemerintah adalah YTTE sama dengan 225 triliun rupiah. Subsidikan ini udah. Sekian presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.